Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Adilah Abadi, Nurini Aisyah, Aziz Fadrul Rahman, Novita Dwi Astari, Suci Anggraini, Ana Mufidah, Muhammad Sofiyuddin Sofian, dan Fira Azahra. Kali ini kelompok 1 akan membahas penulisan yang salah dari media-media yang ada. Pengertian afiksasi. Definisi afiksasi adalah pengimbuhan yang diberikan pada sebuah kata dalam proses pembentukan kata. Pembentukan kata ini disusun dengan afiks dan kurung imbuhan yang ditambah pada kata dasar, baik itu untuk bentuk tunggal ataupun kompleks, dan unsur imbuhan dalam afiksasi disebut dengan afiks. Contoh kesalahan afiksasi. Pada postingan di atas, seharusnya penulisan yang benar adalah di mana. Karena imbuhan yang menunjukkan suatu tempat. Jika ada imbuhan seperti ini, imbuhan dan kalimat yang menunjukkan sesuatu harus dipisah. Jadi, jika ada imbuhan di tata cara penulisan yang baik seperti di mana, penulisan pada postingan ini juga salah karena tidak ada di mama, adalah di mana, bentuk kata dari mana. Contoh kesalahan afiksasi. Penambahan imbuhan yang strukturnya terikat di awal kata dasar. Contoh prefiks meliputi ber, men, per, pe, ke, ter, di, ter, dan se. Dan dari contoh di atas ada salah dalam penulisan prefiks yang ditulis ngaku seharusnya mengaku. Contoh afiksasi ketiga. Dalam postingan tersebut ada kesalahan dalam penulisan, dibalikin. Seharusnya bukan dibalikin tetapi dibalikan, karena dibalikin tidak ada pada KBBI. Karena pada afiks tidak terdiri di sampai in atau in saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Mufidah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian abreviasi. Pengertian abreviasi adalah proses penanggalan leksem atau kombinasi leksem yang diambil dari struktur kata lengkap atau frase dan memiliki makna yang sama dengan makna aslinya atau bentuk semula. Jenis-jenis abreviasi adalah singkatan, penggalangan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Contoh kesalahan abreviasi. Pada postingan di atas dari Twitter, akun yang bernama Saki, ada kesalahan dalam penulisan yaitu GRGR. Seharusnya Mbak Saki itu menulisnya gara-gara, karena jika GRGR akan seperti orang gregetan, bukan sebuah makna. Saya Novita Dwi Astari akan menjelaskan contoh kesalahan abreviasi yang kedua. Pada postingan tersebut, kita akan mengabreviasikan kata caper. Akronim caper adalah abreviasi hasil pengekalan huruf ke-1 dan kedua pada komponen pertama, yaitu ca, digabungkan dengan pengekalan huruf ke-1, kedua, dan ketiga pada komponen kedua per, sehingga pembentukan akronim caper. Akronim caper adalah hasil penggabungan dua kata cari dan perhatian. Caper adalah cari perhatian, di mana biasanya ini dilakukan oleh manusia. Perkenalkan, nama saya Fira Azahra. Di sini saya akan membahas tentang pemajemukan. Pemajemukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan morfem dengan kata atau kata dengan kata yang menimbulkan pengertian baru yang khusus. Berikutnya adalah gambar di samping salah satu kesalahan pemajemukan. Kesalahan komposisi yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan pemajemukan yaitu kesalahan berupa kata lalu lalang. Mengacu pada uraian tersebut, maka contoh di atas termasuk kata majemuk. Karena salah satu unsur gabungan kata tersebut berupa morfem unik, morfem yang selalu berpasangan dengan morfem-morfem tertentu yaitu lalang. Oleh karena itu, penulisan seharusnya dari kata tersebut adalah lalu lalang, tanpa menggunakan tanda hubung. Contoh kesalahan pemajemukan yang kedua dapat dilihat pada contoh tersebut terjadinya kesalahan konsep kebahasaan dalam pemajemukan. Pada data tersebut sangat jelas sekali menunjukkan kalau bentuk morfem, infra, dan struktur bukanlah kata majemuk yang terpisah. Agar menjadi kata yang baku, morfem infra dan morfem struktur dalam bahasa Indonesia disatukan, maka akan menjadi infrastruktur. Sedangkan pada data morfem infra dan morfem struktur akan menjadi infrastruktur. Lanjut pada contoh kesalahan pemajemukan yang ketiga, data penggabungan penulisan kata keras dan kepala bukanlah kata yang tepat dalam bahasa Indonesia.
Agar menjadi kata yang tepat dalam bahasa Indonesia, maka polanya adalah kata keras dan kepala dipisah, maka menjadi keras kepala. Saya Nurini Aisyah, di sini saya akan menjelaskan tentang reduplikasi. Pengertian reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Adapun contoh kesalahan yang pertama, yaitu dalam penulisan di postingan ini memiliki kesalahan penulisan teman-teman. Seharusnya kalian tulis dengan teman tanda strip teman. Ketika ada pengulangan kata, gunakanlah tanda penghubung, bukan tanda petik, karena tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Baik, saya si Chandra ini akan melanjutkan contoh kesalahan reduplikasi yang kedua. Dalam penulisan di postingan ini, memiliki kesalahan dalam penulisan. Bapak-bapak menggunakan C, dalam penulisan kata saja sudah ada kesalahan. Penulisan yang baik dan yang sesuai dengan KBBI adalah bapak-bapak tanpa menggunakan C. Lalu pada postingan kalimat tersebut ini tidak ada kalimat. Saya lanjut di contoh kesalahan reduplikasi yang ketiga. Dalam postingan Twitter ini ada kata tercapai-capai. Dalam kalimat ini tidak tepat karena mengandung makna dapat dicapai, sehingga yang tepat adalah kata tercapai. Tidak perlu ada pengulangan kata atau reduplikasi bentuk dasar. Terima kasih.